وتمام كل سر ومأمور ثم إلى حضرة الرسول وأزواجه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والأولياء الصالحين وإلى جميع أرواح القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في برها وبحرها ومشارقها ومغاربها خصوصا إلى رؤوس وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وإخواننا أن الله يتقسم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويبلغ مقاصدنا ويختم لنا بالحسنى في لطف وخير وعافية شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وانصر علينا من خزائن رحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sahibul Bait yang kami hormati Bapak Ustadz Juniarto, saya senang manggil beliau Ustadz, dan Ibu Dewi dan keluarga besar yang kami hormati, para bapak ibu yang kami hormati, para jamaah yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengkaji kitab Matnul Arba'in An-Nawawiyah yang sudah dipegang masing-masing. Ini adalah kitab masyhur, sering kita mendengar hadis Arba'in atau matan Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh As-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapatkan ilmu yang manfaat, menjadikan sabab jalan kita menuju ridha Allah dan menjadi jalan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang akan kita kaji ini alhamdulillah sudah dipegang masing-masing, dan setelah kita ngaji boleh dibawa, tapi syaratnya nanti dibawa lagi. Tapi terkadang kalau habis dibawa lupa. Jadinya kalau gitu habis ngaji nanti dikumpulin lagi. Setuju? Nah, biar nanti begitu seterusnya, begitu kita mau mengaji lagi kita bagikan lagi. Insya Allah. Hari Senin malam Selasa yang lalu kita sudah mengkaji nomor 1 tentang niat, innamal a'malu binniyat. Jadi hari ini kita langsung hadis nomor 2. Hadisnya agak panjang ya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'anallahu bi 'ulumihi fid dharaini.
Mari sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsani qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni anis sa'ati qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili qala
fa akhbirni an amaratiha qala antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyani qala summan talaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umaru atadri manis sa'ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslimun. Hadis ini agak panjang, hadis nomor 2 dari kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. An Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab. Ini adalah salah seorang khalifah yang kedua setelah khalifah Abu Bakar Siddiq. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, bainama nahnu, ketika kami, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang berada di sisi Rasul. Kata Umar bin Khattab menceritakan, suatu hari para sahabat, dan di situ ada khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu tentu saja belum menjadi khalifah, ya, karena masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti beliau jadi khalifah setelah khalifah Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini mengisahkan, ya, para sahabat saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan Rasul. Beliau menceritakan, ketika kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zata yaumin, suatu hari, iztola alaina, tiba-tiba muncul di hadapan kami, ya, muncul rajulun, ada seorang laki-laki, shadidu bayadis siyabi, orang laki-laki itu berpakaian putih, sangat putih. Jadi suatu hari Nabi dengan para sahabat sedang duduk, ya, dikisahkan oleh Umar bin Khattab, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang ikut dalam pertemuan itu. Orang itu cirinya, kata Umar bin Khattab, shadidu bayadis siyabi, berpakaian sangat putih, ya, shadidu sawadis sya'ri, berambut sangat hitam, la yura alaihi asarus safari, tidak nampak baginya itu bekas perjalanan jauh. Karena terlihat dari penampilannya itu rapi, sehingga tidak nampak bahwa orang yang datang
saat itu menunjukkan bekas perjalanan jauh. La yura minhu atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal orang itu. Siapa yang datang tiba-tiba itu, para sahabat yang berkumpul saat itu satu pun tidak mengenal siapa orang laki-laki yang datang, yang rambutnya sangat hitam, berpakaian sangat putih. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang laki itu datang kepada Nabi, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu orang laki itu asnada rukbataihi, ini rukbataihi dua lutut, itu disandarkan ila rukbataihi. Jadi orang itu menyandarkan dua lututnya, disandarkan kepada kedua lutut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa watu'a kafaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan kedua telapaknya di atas kedua paha Nabi. Jadi dua lututnya disandarkan kepada dua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapaknya di atas kedua paha Nabi. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku, kata orang laki itu, informasikan kepada aku, beritahu kepada aku anil Islam. Apa itu Islam? Dia tanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wa alihi wa barik wa sallim. Lalu Rasul menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah, engkau bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, wa tuqimas salata, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, engkau mengeluarkan zakat, wa tasuma ramadana, engkau berpuasa bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau pergi haji ke Baitullah, ini stata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu menunaikannya. Qala, dia berkata, orang laki tadi itu yang bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Dijelaskan oleh Nabi, Islam itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Setelah dijelaskan oleh Nabi, kata yang bertanya tadi, sodakta, engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka kata Umar bin Khattab, kami merasa takjub, heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya, setelah dapat penjelasan dia bilang engkau benar. Dia bertanya tentang Islam, apa itu Islam? Dijelaskan Islam itu bersyahadah dan seterusnya. Setelah selesai menjelaskan Islam, yang bertanya tadi bilang engkau benar. Itu membuat para sahabat merasa apa? Merasa takjub, heran. Kok nanya, habis nanya dijelasin, lalu bilang engkau benar. Ini kan sesuatu yang jarang.
Biasanya habis orang bertanya, dijelaskan, nggak bilang engkau benar. Ini sesuatu yang tidak terjadi seperti biasanya. Bertanya tentang sesuatu, bertanya tentang Islam, setelah dijelaskan oleh Nabi, kata yang bertanya tadi, sodakta, engkau benar. Berarti yang nanya ini bukan berarti tidak tahu. Berarti sesungguhnya yang bertanya ini tahu. Lalu siapa nanti yang bertanya ini? Nanti kita baca seterusnya. Qala, dia tanya lagi nih. Jadi kita terjemahkan dulu ya, sampai tuntas, nanti baru kita jelaskan. Fa akhbirni anil iman. Lalu kata dia, orang laki-laki tadi itu, beritahu aku tentang iman. Qala, Nabi menjelaskan, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasulnya, wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar, ya, ketentuan Allah, qadar, ketetapan Allah, baik dan buruknya. Qala, lalu orang tadi yang bertanya setelah dapat penjelasan bilang, sodakta, engkau benar. Habis bertanya tentang iman, dijelaskan iman ini beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qadar baik dan buruk. Setelah dijelaskan, dia bilang, engkau benar. Ini membuat para sahabat merasa apa? Merasa takjub, heran. Habis bertanya, setelah diberikan penjelasan, mengatakan, sodakta, engkau benar. Siapa nih yang nanya nih? Nanti sampai terakhir. Kira-kira siapa yang nanya ini? Tanya lagi dia. Fa akhbirni anil ihsan. Tanya lagi. Beritahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala anta budallaha ka'annaka tarahu. Lalu Nabi menjawab, orang laki tadi yang rambutnya hitam, yang bajunya sangat putih, yang tiba-tiba datang, yang tidak diketahui siapa dia, dan tidak ada bekas perjalanan jauh, tanya yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Qala, dijawab oleh Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Pertanyaan yang ketiga. Yang pertama pertanyaan tentang Islam, yang kedua pertanyaan tentang iman, yang ketiga pertanyaan tentang ihsan. Tanya lagi. Fa akhbirni anis-sa'ah. Beritahu aku tentang as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Itu jawaban Nabi. Ketika Nabi ditanya, apa itu hari kiamat? Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Itu jawaban Nabi. Nanti kita jelaskan mengapa Nabi menjawab seperti itu. Qala,
Fa akhbirni an amaratiha. Beritahu aku apa tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan itu melahirkan tuannya. Wa antara al-hufata. Engkau melihat al-hufata. Al-hufata itu orang yang tidak beralas. Al-hufata itu orang yang tidak berpakaian. Al-hufata orang yang tidak beralas. Al-urata orang yang tidak berpakaian. Al-alata orang yang fakir. Ri'a as-sa'i yang menggembalakan kambing-kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi dan megah. Mereka tidak beralas kaki, mereka tidak berpakaian, mereka fakir miskin, mereka pengembala kambing, tapi mereka berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi dan megah. Tanda-tanda daripada hari kiamat. Qala. Lalu Umar bin Khattab ini bercerita, summan tolaqa. Lalu orang tadi setelah bertanya tentang hal-hal tersebut, dia berangkat meninggalkan majlis. Summan tolaqa falabistu maliya. Lalu aku, kata Umar bin Khattab yang menceritakan kejadian tadi itu, aku terdiam. Lalu setelah beberapa saat Nabi tanya kepada dia, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau wahai Umar, yang tanya tadi siapa itu? Yang rambutnya panjang, yang pakai baju sangat putih, yang sahabat satu pun tidak mengenalnya, dan tidak terlihat bekas perjalanan jauh. Nabi tanya, hai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Maka dengan tawaduknya Umar menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi menjelaskan. Nah di sini, jadi misteri siapa sebenarnya yang bertanya tadi itu. Umar pun tidak tahu. Lalu Nabi jelaskan. Nah ini untuk menguak misteri di akhir ini. Siapa tadi yang datang? Kata Nabi, fa innahu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Hei Umar, yang datang tadi itu malaikat Jibril. Allahu Akbar. Yang datang siapa tadi? Malaikat Jibril. Yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Itu malaikat Jibril membentuk seperti manusia, tapi hakikatnya adalah dia seorang malaikat Jibril dengan tujuan yu'allimukum dinakum, sesungguhnya ingin mengajarkan agama. Oh, terkuak misteri. Ini kalau zaman sekarang ada seperti itu, seandainya zaman sekarang, oh mungkin orang pada pengen selfie sama malaikat kan. Dulu sudah berangkat seperti itu aja. Mungkin kalau zaman sekarang kata Nabi itu Jibril, dicari itu pengen selfie gitu kan, malaikat Jibril. Luar biasa. Allahu Akbar. Nanti kita jelaskan dari mulai pertama apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan bagaimana hari kiamat. Kemudian sesungguhnya yang datang itu adalah seorang
malaikat Jibril yang bisa menyerupakan manusia, yang sesungguhnya dia datang untuk mengajarkan agama. Jamaah rahimakumullah. Ini kalau yang datang ini ada enggak malaikat? Pada kenal semua nih. Iya kan? Oke. Jangan-jangan ada malaikat ini. Malaikat itu ada. Malaikat itu karena dia termasuk rukun iman. Pernah lihat malaikat? Pernah lihat malaikat enggak? Belum kompak nih. Pernah lihat malaikat? Tapi kita yakin ada malaikat. Yakin. Wajib percaya. Karena itu salah satu rukun iman. Kumpulnya kita seperti ini, ya, majlis zikir, majlis ilmu, ma min qaumin yajlisuna yadhkurunallaha, tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis ilmu, majlis zikir, mudah-mudahan seperti ini, amin. Mereka baca ayat-ayat Allah, berzikir kepada Allah, ada 4. Illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis, majlis ilmu, majlis zikir, mudah-mudahan seperti ini, amin. Ini termasuk taman surga. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, idza ra'aitum idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau engkau melewati taman surga, ikut di situ, bergabung di situ. Sahabat tanya, apa itu taman surga? Majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Satu kaum yang berkumpul, ya, membaca ayat-ayat Allah, zikrullah. Yang pertama, haffathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Masya Allah. Mendoakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni mereka, sayangi mereka, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Didoakan oleh malaikat, tapi kita tidak melihat, tapi kita yakin ada malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun keterangan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut kebaikan mereka di sisi malaikat-malaikat, di hadapan malaikat-malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jamaah rahimakumullah. Mari kita jelaskan satu persatu dari awal. Hadis ini menunjukkan maratibuddin salasu maratib. Jadi ada 3 tingkatan maratib di dalam Islam. Sesuai dengan hadis ini, maratib, jadi tingkatan derajat agama di dalam Islam. Sesuai dengan hadis ini yang ditanya oleh malaikat, yang pertama apa itu Islam, yang kedua apa itu iman, yang ketiga apa itu ihsan. Inilah yang disebut salatu maratib, 3 tingkatan, 3 derajat dalam agama. Islam, iman, ihsan. Apa yang pertama? Islam, iman, ihsan. 3 maratib. Maka pertanyaannya pun itu dari yang pertama, mahwal Islam. Apa itu Islam? Mahwal iman, di atasnya lagi. Kemudian yang ketiga, mahwal
ihsan. Jadi ada 3 maratib din di dalam Islam, namanya Islam, iman, ihsan. Ini hadis mengajarkan kepada kita, diajarkan sesungguhnya oleh malaikat, sesungguhnya yang mengajarkan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, tapi melalui perantaraan malaikat Jibril dengan cara seperti tadi yang sudah kita jelaskan itu, bahwa ada 3 maratib: Islam, iman, ihsan. Baik. Lalu apa itu Islam? Wahia al-istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Itu Islam namanya. Jadi apa itu Islam? Al-islamu al-istislamu lahu bitauhid. Tunduk, pasrah kepada Allah dengan tauhid. Itulah Islam. Al-khudu'u wal inqiyadu lima ja'a bihi Rasulullah min Allah. Tunduk, patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah. Maka orang Islam itu ada ketundukan, ada kepasrahan. Itulah Islam. Wal inqiyadalahu bitta'ah. Tunduk dia dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki, dan terjaga, selamat, terbebas dari kesyirikan. Itulah Islam. Wa huwa awwalu hadhil maratib wa hiya al martabah al asasiyah allati laulaha lamma sahha ayyuqala an sahibiha annahu muslim. Dan ini adalah martabat al asasiyah yang pertama, ya, yang mendasar, ya, sehingga dengannya dia disebut seorang muslim. Jamaah rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, maka kita kenal namanya arkanul Islam, rukun Islam. Sesuai dengan dialog tadi, pertanyaan malaikat. Nah, sekarang sudah kita bilang langsung pertanyaan malaikat kepada Nabi, apa itu Islam? Maka yang pertama, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah. Bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia al-i'tiqad al-jazim. Itu adalah keyakinan yang pasti, yang kuat, bi annahu la ma'buda bihaqqin illallah wa anna Muhammadan abdun lillah wa nabiyyun arsalahu wa auha ilaihi. Yang pertama, syahadat, bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ini adalah rukun Islam yang pertama, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La itu harfu nafyin, tidak. Ilaha itu Tuhan. La ilaha illa itu kecuali, harful istisna, exception, perkecualian. La, tidak ada Tuhan illa, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ada la, kemudian ada illa. Itu namanya di dalam balaghah, itu namanya al-hasr. Jadi kalau kita terjemahkan bisa dengan makna tidak ada Tuhan
kecuali Allah. Dengan bahasa yang lain, hanya Allah sebagai Tuhan. Hanya Allah sebagai Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Tuhan yang lain itu selain Allah batil. Itu disebut dengan taghut. Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan bintang, Tuhan, 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 Tuhan jin. Ya banyak Tuhan. Dulu sebelum Indonesia merdeka ada namanya animisme dan dinamisme. Itu termasuk Tuhan, taghut. Tuhan batil. Itu makna dari la ilaha illallah. Di dunia ini banyak Tuhan, tapi Tuhan yang hak, Tuhan yang benar sesungguhnya hanya Allah. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain adalah taghut, adalah batil. Maka kita alhamdulillah kita menyembah Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diistiqomahkan, amin. Anak-anak kita, keturunan kita, seluruhnya mudah-mudahan dijadikan beriman kepada Allah, amin ya Rabbal. Ini adalah fondasi yang paling penting. Bersyahadat kepada Allah bahwa Allah adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dimintakan pertolongan kecuali kepada Allah. Dialah selalu yang kita menyembahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini rukun Islam pertama. Maka kalau ada orang non-muslim dapat hidayah, maka dia harus pertama apa? Bersyahadat. Sebagai pintu gerbang dia menjadi seorang muslim. Karena rukun Islam pertama itu adalah syahadat, bersaksi, bersyahadat alla ilaha. Dan yang kedua, tidak bisa dilepaskan. Setelah persaksian terhadap Allah, Tuhan yang benar, Tuhan yang disembah, Tuhan yang hanya dimintakan pertolongannya, persaksian ini mesti dikaitkan lagi, tidak boleh dilepaskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tidak bisa dipisahkan. Persaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka persaksian ini tidak bisa dipisahkan. Maka selalu ini dihubungkan, termasuk dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadan. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu. Nggak bisa dipisahkan antara syahadah kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan syahadah bahwa Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah rahimakumullah. Ini adalah fondasi yang pertama, ya, agar kita ini melandaskan agama kita pada syahadah. Keikhlasan kita, kemurnian kita di dalam ibadah hanya ingin cari ridhonya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina
lahudin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan di dalam menjalankan agama. Dan kita menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan, ittiba, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang yang kedua. Apa yang kedua? Setelah bersyahadah, wa iqamus shalah. Jadi rukun Islam yang pertama apa tadi? Bersyahadah. Tidak ada Tuhan kecuali dan Muhammad adalah utusan. Yang kedua, mendirikan salat. Huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala yaf'aluha ala wajhil mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam bihifzi awqatiha wa tahqiqi surutiha wa itmami arkaniha wa sunaniha wa hayatiha. Dia adalah at-ta'abbud lillah, bentuk pengabdian kita kepada Allah itu dengan salat. Bifi'liha ala wajhil mutaba'ah, kita laksanakan salat itu, kita ittiba, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2. Itu sudah ajaran Nabi. Maka sholat yang tidak sesuai rakaat yang tadi, berarti tidak ittiba, tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kita nggak usah tanya-tanya lah, ngapa Pak Ustadz subuh 2, maghrib 3, zuhur 4? Terkadang nggak semua bisa kita terima secara logika. Nggak semua. Itulah yang disebut dengan ketundukan kita. Ya sudah, kita ikuti aja. Karena kita beragama itu istislam, tunduk patuh. Gak usah pakai nanya-nanya. Ngapa sih subuh 2 ya? 1,5 aja deh pakai nawar ya. Atau 1 aja deh. Kenapa maghrib 3, zuhur 4, asar 4? Ya sudah, ittiba namanya. Terkadang ajaran agama itu ta'abudi. Ada yang tidak bisa terasionalisasikan, tidak bisa dilogikakan. Ya sudah, namanya agama itu ketundukan, kepasrahan secara total. Sami'na wa ata'na. Sudah. Terkadang ada juga ajaran agama yang ta'akuli, yang memang bisa dirasiokan. Mengapa sih dalam Islam nggak boleh berzina? Mengapa nggak boleh khamar, nggak boleh drug, ekstasi, nggak boleh berjudi? Itu bisa secara rasio, ya. Tapi terkadang ada namanya ta'abudi, ada namanya ta'akuli. Bilangan-bilangan rakaat itu termasuk ta'abudi, yang memang tidak bisa dirasio. Udahlah, kita tunduk sam'an wa ta'at. Itu sholat. Itu mengikuti ittiba, namanya ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihifzi awqatiha, waktunya udah ditentukan. Subuh udah ditentukan waktu. Zuhur sudah ditentukan. Asar, maghrib, isya sudah ditentukan. Nah, maka mengerjakan sholat itu pada waktunya. Makanya yang paling sangat-sangat diperhatikan, meskipun semua mesti diperhatikan, itu maghrib sampai isya. Makanya kita kalau kemana-mana nih, maghrib ada tukang ojek, maghrib udah datang, ya, masih di pangkalan baik itu tukang ojek itu. Begitu kita habis maghrib masih di pangkalan baik, masuk isya masih di pangkalan baik, berarti tukang ojek mangkal baik itu. Karena waktunya udah tertentu.
maghrib sampai isya. Tapi ada juga di mall itu, pernah kita ke mall itu, walaupun dalam kondisi tantangan seperti itu, saya lihat dia masih menggelar sajadah. Ini cakep, ya, luar biasa. Dalam kondisi penuh dengan tantangan seperti itu, kondisi mall, tapi dia bisa menjaga sholat. Ini cakep, luar biasa. Sholat itu bagi kita nih, yang laki-laki nih, nggak ada sholat, nggak ada libur. Ini kalau kaum Hawa nih ada liburnya nih. Ada liburnya nih kalau kaum Hawa. Waktu haid libur, waktu nifas libur. Makanya laki-laki kalau nggak sholat jadi perempuan. Itu karena memang kodratnya. Kalaupun waktu haid sholat haram, bukan dapat pahala, malah Yang kedua, ba'dal wiladah, nifas, setelah melahirkan haram hukumnya sholat. Tapi kalau kita nih Pak, laki-laki nggak ada sholat. Sholat terus, sehat sholat, sakit sholat, nggak bepergian sholat, waktu bepergian sholat, lagi ada duit, lagi bokeh. Waktu di pesawat ya Ibu Dian ya, kita ke Turki dari Indonesia 12 jam. Dari Cengkareng naik pesawat Turki 12 jam, landing di Kemal Atatürk International Airport Turki 12 jam. Di mana sholatnya? Di pesawat. Kita sholat di pesawat. Allah. Di mana wudhunya? Yang penting sholat, nggak boleh ditinggal. Dalam perang sekalipun sholat. Maka ada istilah sholat apa? Sholatul khauf. Sholatul khauf. Dalam perang sekalipun. Maka saya pernah kasih tausiah di rumah sakit Fatmawati, itu dokter-dokter semua. Saya bilang kepada mereka, wahai para dokter, pasien Anda bantu itu sholat, ingatkan. Jangan sampai mereka meninggalkan sholat. Sakit sekalipun selama masih ada kesadaran wajib sholat. Nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring dengan dua cara yang kemarin sudah kita jelaskan, ya, muttaji'an dan mustalqiyan. Yang penting sholat itu bagi kita khususnya laki-laki, kecuali perempuan ada saatnya, waktu haid, waktu istihadah, waktu haid dan setelah nifas, itu memang nggak boleh sholat. Begitulah ajaran sholat. Sebenarnya sholat itu nggak lama. Hidup sekali 24 jam, hidup sehari semalam berapa? 24 jam. Sholat berapa lama kira-kira sholat? 5 menit lah. Ada juga yang ekstra 3 menit lah. Itu kayak perangkok cep 3 ya. Taruhlah 5 lah standar. 5 kali 5 berapa? 25. Hidup sehari semalam 24 jam. Cuman 25 menit Allah minta untuk sholat. Masya Allah. Tidak sedikit orang yang berat untuk melaksanakan sholat. Ngaku orang Islam tapi kagak. Tapi bukan di sini. Insya di sini orang-orang yang menjaga sholat. Amin ya Rabbal. Karena kita ingin melaksanakan rukun Islam. Ini termasuk menjaga bihibzi awqatiha. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Siapa yang meninggalkan satu sholat wajib dengan sengaja tanpa uzur, maka telah terlepas darinya perlindungan.
Makanya dimudahkan oleh agama. Kita kemana-mana tetap sholat. Bisa dijamak, bisa dikosor. Zuhur dikosor 2, asar 2, isya 2. Udah dikosor dijamak. Maghrib sama isya digabung dan dikosor. Zuhur sama asar digabung dan dikosor. Enak akhirnya. Walaupun kita pergi kemanapun, keluar negeri, keluar kota, kita bisa menjaga mampir di rest area, bisa jamak, qasar. Maka tidak ada akhirnya ada alasan untuk meninggalkan termasuk subuh ini tantangan. Makanya orang satu-satunya yang nggak sholat arisan. Apa nggak sholat subuh arisan? Apa nggak sholat subuh kondangan? Subuh-subuh ada kondangan. Kenapa nggak sholat meeting katanya di kantor? Hebat kantor meeting subuh-subuh. Satu-satunya orang nggak sholat subuh, satu-satunya al-malasu bahasa Arab. Di kamus nggak ada itu. Males. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang menjaga sholat. Rukun Islam yang kedua. Menjaga sholat. Wa tahqiqi surutiha. Ya, ini kalau kita perluas luar biasa sholat ini. Syarat-syaratnya, ya, ada syarat sah tempatnya, iya kan? Nah, itu sudah dipelajari semua, insya Allah sudah bisa mengerjakan sholat. Maka anak kita nih, ya, tolong ajarkan nih, yang usianya masih kecil, nih ya, nah, yang disunat, ajarkan sholat. Yang kemarin sudah kita sampaikan. Siapa yang mau kewajiban mengajarkan sholat? Orang tua. Jangan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Karena pendidikan pertama itu adalah pendidikan ruh. Ajarkan sholat. Ya, ajarkan sholat. Waktu dia 7 tahun. Sebelum balik. Jadi ngajarkan sholat itu sebelum balik. Jadi begitu balik sudah bisa sholat. Begitulah. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang bisa menjaga sholat. Amin ya robbal alamin. Baik. Yang ketiga sekarang. Jadi rukun Islam itu yang pertama apa tadi? Sesuai dengan hadis ini, bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. At-ta'abbud lillah bibadlil qadaril wajib fil amwal az-zakawiyah al-mustahiqah. Ini yang disebut dengan zakat wajib. Kalau sudah nisab, ya, kalau sudah nisab wajib zakat. Zakat. Jadi ada yang wajib, nah, itu yang disebut dengan zakat. Dan itu hanya nggak banyak yang diminta, standar minimumnya itu. Dari harta yang kita punya hanya 2,5%. Kalau sudah sampai nisabnya itu, ya, zakat itu menjadi rukun Islam mengeluarkan zakat. Mengapa kamu sudah mengeluarkan zakat? Udah Pak Ustadz, zakat fitrah. Oh, zakat fitrah beda. Ini zakat terhadap harta dalam hitungan setahun. Kalau sudah sampai nisab, yang diminta Allah tuh gak banyak. Wajibnya, standar minimumnya zakat itu hanya 2,5%. Kecil sekali zakat itu. Ya, 2,5%. Itu rukun Islam. Yang ketiga, yang namanya apa? Zakat, ya, zakat. Yang keempat, saumu Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan nih kita berdoa ya, Ramadan kemarin kita
udah dalam masa pandemik, tarawehnya nggak boleh ke masjid. Ini udah bulan Januari, dikit lagi Maret. Kita berdoa, masa sih ketemu Ramadan lagi nggak taraweh di masjid? Rasanya kurang anu ya? Iya. Kita berdoa mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa sholat taraweh di masjid. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti kita puasa di bulan Ramadan, at-ta'abbud lillahi ta'ala bil imsaki anil mufattirat fi nahari Ramadan, yaitu puasa itu ibadah yang enggak ada aktivitasnya. Kalau sholat ada aktivitasnya tuh. Tapi kalau puasa enggak ada aktivitas. Makanya orang enggak bisa melihat orang puasa itu karena nggak ada aktivitas. Kalau sholat ada aktivitas, kalau ada zakat ada aktivitas, kalau haji ada aktivitas. Tapi kalau puasa nggak ada aktivitas. Cuma aktivitasnya apa? Tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini puasa. Ya. Puasa di bulan Ramadan. Itu. Al-imsak anil mufattirat. Menahan, maka puasa itu menahan, imsak ya, dari hal-hal yang al-mufattirat, yang membatalkan puasa. Insyaallah tentang puasa sudah kita pahami ya, apa itu puasa, bagaimana tata cara melaksanakan puasa Ramadan. Yang pasti belajar dari hadis ini itu ada rukun Islam sesuai dengan pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Jadi yang pertama apa? Syahadah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan. Nah, terakhir yang kelima, haji jika mampu. Benar, ada kata-kata mampu. Mampu itu apa sih? Mampu itu mampu secara finance, secara keuangan mampu. Mampu secara kesehatan mampu. Dan yang ketiga, mampu dalam perjalanan. Namanya istitoah. Mampu secara keuangan, uangnya ada, kesehatannya, dan aman perjalanan. Itu yang disebut dengan istitoah. Jadi kalau tidak ada kemampuan itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia mampu tiga-tiganya, uang ada, badan sehat, tapi nggak mau juga haji, itu nanti yang ditanya. Tapi kalau dia memang nggak mampu, sakit, nggak pergi haji, tidak ditanya. Karena khusus haji ini ada kata-kata walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu saja. Beda sama sholat. Kalau sholat semuanya, yang sakit sholat, yang punya duit sholat, yang lagi bokeh sholat. Sholat itu bepergian sholat, nggak bepergian sholat. Tapi kalau haji yang mampu saja, dan dia hanya sekali seumur hidup, masya Allah. Makanya sholat ini tiap hari, puasa sebulan sekali, satu tahun sebulan sekali, zakat sekali dalam setahun, zakat yang wajib.
haji sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Itu pun bagi yang ini yang disebut dengan rukun apa? Rukun Islam. Yang sekali seumur hidup aja zaman sekarang berangkatnya ngantri. Budian tuh masih ngantri tuh Budian. Pak Ibu Samsia dan yang lainnya ngantri. Sekarang ngantrinya udah tahu ngantrinya. Daftar haji sekarang berangkatnya 20 tahun kemudian. Luar biasa. Padahal sekali seumur antrinya sekarang panjang luar biasa. Mudah-mudahan yang sudah daftar haji diberikan kesehatan dan pada saatnya bisa diberangkatkan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah ke pergi haji ke Baitullah. Amin ya Rabbal alamin. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati, sudah setengah 10, 1 jam lebih kurang kita pelajari. Insya Allah nanti kita lanjutkan apa itu Islam. Insya Allah nanti apa itu iman. Setelah itu apa itu ihsan. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu kita dan meningkatkan iman kita, dan mudah-mudahan ibadah kita lebih giat. Amin ya Rabbal alamin. Pesan Ustadz Juniarto saya lupa, baru sekarang saya ingat. Ada session tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Silakan Bu. Tapi pertanyaannya bukan kayak malaikat Jibril yang tadi.